ahli ibadah ikut kaya ini keutamaan itulah Kanjeng Nabi Muhammad karos para nabi lan karo para nabi dan rasul. Kalau kita memahami teks ya, keutamaannya orang alim dengan dibandingkan orang yang ahli ibadah, sekarang ini orang alim hanya sekedar punya ilmu saja kan, kan kalau ya sekarang kan ini dia hanya sekedar ahli ibadah saja, iya kan? Tanpa adanya ilmu, seakan-akan ada orang yang punya ilmu walaupun tanpa ahli ibadah itu seakan-akan lebih utama daripada ahli ibadah tanpa dibagi ilmu, seakan-akan begitu kan? Bukan begitu. Dari Imam Ghazali kita baca fadlul alim ay al-alim al-abid, keutamaan orang alim yang ahli ibadah, orang alim yang ahli ibadah dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak alim itu. Jadi bukan hanya sekedar orang alim saja, walaupun tidak ahli ibadah, bukan. Kalau memahami teksnya saja, keutamaan orang alim walaupun tidak ahli ibadah dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak alim itu atau bukan ya? Itu seperti halnya keutamaanku dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Teksnya seperti itu. Kalau hanya memahami teks, makanya hadis itu kudu memahami asbabul wurud. Maka kata Imam Ghazali, maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah keutamaan orang alim yang abid dibandingkan dengan orang abid yang tidak alim, itu seperti halnya keutamaanku dengan para nabi dan rasul. Jelas ini. Untuk menolak apa? Untuk menolak bahwa keterangan tahu apa? Sampean dua ilmu kayak apa ATE, lalu dihukum bil amal, tidak akan membuat faedah, tidak akan bermanfaat kecuali dengan amal. Lalu bagaimana dengan daun Kanjeng Nabi? Pertanyaan seperti itu. Lalu bagaimana dengan daun Kanjeng Nabi? Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah itu sama saja dengan keutamaan. Kalau begitu seakan-akan dia hanya berilmu walaupun tidak ahli. Seakan-akan begitu. Maka kemudian oleh Imam Ghazali diterangkan maksud daripada hadis tersebut adalah keutamaan orang alim yang abid dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak alim. Yang tidak alim, bahasa lalunya keutamaan orang yang berilmu, yang melaksanakan ilmunya, mengerjakan ilmunya, dibandingkan dengan orang yang mengerjakan tanpa ilmu, itu seperti bahasa panjangnya seperti itu. Keutamaan orang yang berilmu, yang mengerjakan ilmunya, dibandingkan dengan orang yang mengerjakan tanpa ilmu, itu seperti keutamaanku dengan para nabi dan rasul. Makanya seperti itu. Jadi dulu hanya sekedar punya ilmu tapi dia tidak abid. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, supaya tidak bertentangan